Perhatian, perhatian, podcast Ukir Kisah, proudly present of BMKM Unimus akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini podcast Ukir Kisah dari Kementerian PSDM BMKM Universitas Muhammadiyah Semarang hadir lagi loh. Di sini Mega tidak sendiri. Di sini Mega ditemani oleh teman Mega. Monggo Mbak perkenalan. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama aku Sofiatun Fadilah. Aku biasa dipanggil Sofi, sekarang duduk di semester 4 S1 Teknologi Pangan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Mega yang telah mengundang saya di podcast Ukir Kisah BMKM. Oke, semoga teman-teman pasti udah tahu dong nih Mbak Sofi dari Tekpang. Kemudian nih Mbak Sofi, dengar-dengar nih Mbak Sofi kan memiliki banyak prestasi dan aktivis sekali nih di Universitas Muhammadiyah Semarang. Mungkin dimulai dari prestasi dulu Mbak. Monggo Mbak Sofi bisa memaparkan ada prestasi apa saja dari Mbak Sofi. Wah, terlalu berlebihan sih Mbak Mega kalau gitu. Sebenarnya biasa-biasa aja ya teman-teman. Tapi saya orang yang memang suka dalam berorganisasi maupun ikut lomba. Jadi dulu waktu saya semester 1, saya itu mengikuti lomba di paguyuban Kang Mas Mbak Yufikes dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 dari Mbak Yufikes. Kemudian ada perlombaan juga kompetisi debat mahasiswa Indonesia dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Nah, di kompetisi debat mahasiswa Indonesia itu sebenarnya belum selesai Mbak, tapi masih di tingkat rayon dan kalau besok menang lagi insya Allah akan berada di tingkat nasional gitu. Jadi sebenarnya masih berjenjang seperti itu dan masih berjuang sih Mbak. Terus saya juga mengikuti pemilihan duta generasi berencana teman-teman. Jadi duta generasi berencana itu biasa disebut akrabnya itu duta genre teman-teman. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan generasi berencana. Pastinya di situ kita membahas tentang triad KRR. Apa aja sih yang dibahas di situ? Nah, yang di situ itu tentang pencegahan perkawinan anak usia dini, terus pencegahan tentang seks bebas pranikah, kemudian juga ada narkoba dan zat adiktif lainnya gitu teman-teman. Jadi menurut saya lebih kena ke masyarakat. Untuk pemilihan duta genre ini sendiri itu juga menunjang saya banget saat menjadi juara 1 Mbak Yu di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan. Karena dari ilmu-ilmu yang saya gali dari eksternal bisa saya terapkan juga di Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian ada lomba terakhir ya sepertinya. Itu kemarin waktu saya bersama mahasiswa Tekpang membuat sebuah tim yang namanya BIOS Unimus, itu alhamdulillah mendapatkan medali perunggu di lomba Bioinformatics and Synthetic Biology Competition. Itu sangat membanggakan sekali Mbak. Terutama itu hadiahnya dari Unimus gitu. Bukannya apa-apa ya, dari awal perlombaan udah disupport banget sama prodi untuk HTM dan persiapan sampai kemenangan lomba itu kayak dianggap banget gitu di Unimus, Kak. Enak banget ikut lomba di Unimus, feedbacknya juga banyak banget gitu. Kemudian saya juga ada pernah mengikuti lomba di eksternal kampus, bukan atas nama kampus ya, tapi emang atas nama pribadi itu mengikuti lomba video kreatif itu tingkat nasional dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kemudian untuk yang lomba penulisan esai, penulisan cerpen
baik itu tingkat nasional maupun internasional, itu kemarin alhamdulillah bisa tembus di 30 besar esai ilmiah remaja. Jadi itu menurut saya juga sebuah kebanggaan, karena saya sebenarnya juga orangnya agak-agak mageran bad moodan juga. Terus sekarang kan saya juga diamanahi menjadi ketua himpunan mahasiswa S1 Teknologi Pangan. Di situ itu kayak harus benar-benar membagi waktunya antara kuliah, antara organisasi, kegiatan luar, dengan keluarga juga pastinya. Jadi tuh benar-benar harus jaga stamina juga sih, agar tetap fit, agar program-program kerja yang sudah direncanakan juga itu tidak terbengkalai. Wih, luar biasa sekali Mbak Safi ini. Mungkin selain suka Mbak, mungkin ada motivasi lain dari Mbak Safi untuk berprestasi ataupun aktif gitu Mbak? Iya, motivasi saya itu lebih baik saya itu gagal tapi udah mencoba, daripada gagal tapi tidak mencoba sama sekali, seperti itu Mbak. Jadi kalau saya punya prinsip seperti itu, lebih mendorong diri saya sih untuk lebih mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu organisasi maupun seperti lomba-lomba. Nah, untuk berprestasi itu sebenarnya kan bonus ya Mbak. Maksudnya untuk juara itu sebenarnya bonus. Ada yang bilang sih kalau kejuaraan itu kesempatan digabung dengan kemampuan. Tapi ya namanya seseorang pasti harus punya ketekunan, harus punya usaha dan tekad dari dalam hatinya sendiri gitu. Jadi menurutku untuk teman-teman semua yang memang berkeinginan untuk berprestasi, apalagi sekarang masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang ya, teman-teman tuh wajib banget untuk mengikuti kegiatan-kegiatan teman-teman. Kalaupun belum bisa lomba, ikutilah organisasi-organisasi terlebih dahulu, karena nanti kalian akan merasakan feedback tersendiri dari organisasi yang telah kalian ikuti gitu. Misalkan Mbak Mega sendiri nih, pasti nggak ikut BMKM doang dong Mbak, pasti ikut apa lagi Mbak Mega? Ada UKM Gema, ada BEM FKM juga Mbak. Wah, keren banget nih, Mbak Mega juga ketua UKM Gema ya. Iya Mbak, Pasti iya. orang-orang yang ada di BMKM itu orang-orang terpilih, orang-orang hebat gitu. Nah, kalau misalkan kalian belum gimana ya, baru masuk Unimus atau masih semester 1, kalian tuh bisa mencoba dulu di himpunan mahasiswa, di UKM atau BEM fakultas dulu kalau memang belum berani ke BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, seperti itu. Terus untuk teman-teman yang misalkan ingin banget kayak lomba-lomba gitu, ikuti aja teman-teman. Jangan takut kalah, jangan takut aku nggak bisa nih kayaknya, itu jangan. Yang penting tuh kalian coba dulu. Barangkali kalian coba-coba itu kalian bisa, kalian menang, kan lebih enak ya. Apalagi prodi masing-masing juga mensupport ya, Unimus apalagi. Kalau ada lomba, apalagi lomba internasional yang bisa menunjang akreditasi prodi kalian masing-masing, pasti itu sangat ditunjang dan didukung 100% oleh kampus, seperti itu. Sangat luar biasa sekali Mbak Sofi ini. Mungkin ada tips nih Mbak untuk teman-teman semuanya cara membagi waktu antara kuliah, organisasi ataupun kegiatan yang lainnya nih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Mega. Sebelumnya itu kalau dibilang memanajemen waktu sendiri itu tergantung masing-masing pribadi orangnya ya. Kalau aku mungkin misal ya Senin sampai Jumat itu kan ada kuliah ya, kuliah wajib baik itu offline ataupun online. Nah, itu diikuti dengan baik-baik teman-teman. Jadi itu ketika dosen menerangkan baik itu melalui Zoom ataupun langsung, itu didengarkan. Terus nanti kalau ada yang kurang paham coba ditanyakan, terus biar lebih dekat dengan dosen, kalau ada apa-apa bisa lebih ditanyakan materi yang belum paham, atau mungkin bisa ketemu dosen secara langsung di kampus gitu. Pokoknya waktu kuliah ya kuliah, waktu misalkan sore atau malam itu kan waktunya, misal ya kalian mau rapat ya udah rapat aja gitu. Biasanya aku juga gitu, kalau sore atau malam itu rapat. Kadang juga ada kalanya Sabtu dan Minggu ada kegiatan organisasi ya. Sabtu Minggu menjalankan program kerja, terus mungkin nanti ada Jumat ada pelatihan debat dan lain-lain gitu. Itu pinter-pinternya bagi waktu aja sih. Yang penting waktu
akademik, waktu pendidikan di kelas itu jangan sampai malah tidur gitu ya. Jadi kemarin tuh sedikit cerita ya Mbak, kemarin tuh tiba-tiba aku ditunjuk menjadi salah satu finalis mahasiswa berprestasi ya dari Tekmang sendiri khususnya. Nah di situ tuh aku tanya kepada dosenku, lah ternyata itu dosen melihat keaktifanku di kelas gitu. Kalau ada apa-apa pasti aku tanya kalau di kelas gitu. Jadi ya nggak tahu sih, nggak semuanya mata kuliah paham sebenarnya. Tapi kalau misalkan aku tanya, insya Allah itu lebih gampang dalam menghafalnya gitu. Itu dari aku sendiri sih. Kalau untuk lomba-lomba ya kan sekarang aku diamanahi juga jadi ketua himpunan. Jadi semua info-info lomba dari prodi tuh pertama jatuhnya ke aku. Nah, kalau jatuhnya ke aku, apakah aku mengambil info itu sendiri? Tentu saja enggak, tapi aku sebarin ke grup kelas atau grup komting ya teman-teman. Nah nanti tuh pasti aku mendorong teman-teman untuk ikutan lomba. Ayo teman-teman ikutan lomba gitu, biar kalau satu berprestasi semuanya juga ikut berprestasi gitu, bukan hanya satu orang aja yang ikut dalam berpartisipasi. Karena dalam kemajuan akreditasi prodi pun prestasi mahasiswa itu kan ditentukan. Jangan sampai jadi mahasiswa itu numpang nama doang di kampus. Jangan jadikan nama kamu besar karena nama kampus itu, tapi jadikanlah kampus itu besar karena namamu dan prestasimu. Wih, luar biasa nih pesan dari Mbak Sofi. Oke Mbak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Mbak Sofi kepada Mega untuk bersama di podcast